Bab 9. Menyadap pesan-pesan mereka. Iya bu, saya kaget. Saya tanya mau kemana mbak. Dia nggak jawab. Saya cek dalam kamarnya, separuh isi kamar sudah nggak ada bu. Saya mau ngadu sama ibu. Saya lihat ibu sedang menangis, jadi nggak berani. Jadi perempuan itu pergi tanpa izin aku sama sekali. Ya nggak apa-apa mbak, biarkan saja dulu kalau itu kemauannya. Sementara mbak sanggup kan ngomong Sevina dan Hanifah sendirian? Oh kalau itu tenang bu, dengan senang hati saya melakukannya. Besok saya akan minta mbak baru dari yayasan lagi, biar mbak Yana nggak terlalu kewalahan. Baik bu. Aku menuju kamar Inem. Dalam kondisi terburu-buru untuk kabur, kurasa dia hanya membawa barang-barang yang sangat diperlukan saja. Entah kenapa, saat masuk ke kamarnya, ada perasaan berat. Tapi kupaksakan. Kubongkar barang-barang yang terserak di sudut ruangan. Sayangnya ketika aku hendak membuka lemari, ada suara-suara aneh yang membuatku ngeri dan terenyah. Alisku berkerut. Suara apa itu? Suara gaduh seperti sapuan angin yang menggesekkan daun-daun bercampur dengan suara-suara aneh yang mistik. Lalu terdengar seperti suara hempasan napas yang kasar berkali-kali. Aku mundur sesaat. Lalu dari kolong kasur terdengar suara seperti orang berbisik-bisik. Aneh. Padahal ini rumahku sendiri. Tapi kenapa aku seperti tak mengenali lagi ruangan ini? Layaknya ruangan asing yang baru kukenal. Apa yang aku alami? Seketika bulu tengkukku berdiri. Kenapa aku yang selama ini tak takut dengan setan seperti merasakan aura yang tak enak di kamar ini? Kamar yang pengap, bau, mungkin anyir. Seperti ada sebuah mata yang mengawasiku. Kemarin-kemarin semua masih terlihat baik-baik saja. Hinem, apa yang kamu lakukan dengan kamar ini? Kutengadahkan tangan ke atas, membaca kalimatullah dengan memasrahkan diri kepada sebaik-baiknya pelindung. Auzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillah, ku mantapkan hati. Ku buka sekali lagi lemari di depanku. Hosh, suara itu kali ini terdengar lebih jelas. Oh no, itu seperti suara ular yang sedang terancam lawan. Ku amati tajam di dalam gelapnya lemari Inem. Lemari ini memang berukuran besar. Samar terlihat makhluk panjang hitam seperti kepala ular. Ku tatap sambil lagi-lagi mengucapkan kalimatullah. Lama-lama bayangan itu memudar bersama suaranya yang terdengar semakin menjauh. Pun suara bisik-bisik dari balik kasur itu. Pergi. Aku beristighfar berkali-kali. Aku yang selama ini hidup di zaman modern dan tak pernah merasakan keadaan aneh seperti tadi. Merasa tak percaya atas apa yang baru kurasakan. Apa yang kulihat terasa nyata. Aku paham apa yang Inem mulai lakukan. Dia main dukun. Mungkin untuk pelindungan atau guna-guna. Dan dia diberi makhluk itu untuk menjaganya. Makhluk itu dia simpan di dalam lemari ini. Sepertinya dalam bungkusan hitam di hadapanku itu. Sayangnya, Inem lupa membawa serta pergi makhluk ini. Lalu kulanjutkan menggeledah kardus kecil bertutup yang ia simpan di tatakan paling atas lemari. Satu kotak kondom
1 kotak obat kuat dan perangsang untuk pria. 1 kotak darah perawan palsu, tersisa 4 bungkus lagi. Obat perangsang untuk pria, untuk siapa? Entah kenapa dalam benakku tiba-tiba muncul bayangan bahwa ketika aku tak sedang di rumah, dia telah melarutkannya dalam minuman yang ia buat untuk Mas Angga. Sehingga keinginan bercinta Mas Angga menjadi semakin besar. Dan Ine menjeratnya dengan berpakaian seksi juga menggoda. Lihai. Lalu aku menemukan sebuah KTP. Kelihatannya KTP usang. Di situ tertera tanggal lahirnya, yang menunjukkan bahwa usia Inem sebenarnya bukan 17 seperti yang ia katakan, tapi 22 tahun. Aku sudah menduga, sebab terlalu tua jika dengan tampilan seksi dan pengalaman seperti itu, tapi mengaku usianya 17 tahun. Meski memang wajahnya tak dipungkiri ayu. Jadi dia memang membohongiku soal usia. Lalu di ujung lemari paling bawah, aku menemukan 1 kotak lingerie dengan berbagai model. Ya Allah, kapan lingerie itu ia kenakan? Apakah ia kenakan saat aku tak ada di rumah juga? Gila Inem. Seliar itu seandainya benar. Aku jadi bertanya-tanya. Sebenarnya wanita itu hidup dari dunia mana sih? Bukannya ia gadis desa? Yang paling aku gak habis pikir, dia bisa punya ide membeli selaput darah perawan. Bahkan membeli lebih dari 1. Artinya dia akan selalu memakainya ketika pertama kali berhubungan dengan mangsanya. Dan Mas Angga salah satu yang terjerat perangkapnya. Lalu terakhir aku menemukan obat tidur. Seketika terbayang kedua anakku. Ya Allah, jangan-jangan kedua anakku, Vina dan Niva, dibuatkan susu dengan campuran obat tidur, sehingga bisa dengan leluasa ini menjalankan aksinya malam-malam ketika tak ada aku di rumah. Mulailah ia memakai baju super seksi dan ketat, berlenggok-lenggok di depan Mas Angga yang minumannya sudah dibumbui obat perangsang. Aku memang cuma menduga-duga, tapi faktanya dia berhasil membuat Mas Angga bertekuk lutut padanya. Ya Allah, kenapa aku gak berpikir sih? Kemungkinan sejauh ini yang ia lakukan. Aku tahu tidak semua perselingkuhan yang terjadi di antara Inem dan Mas Angga karena mutlak salah mereka. Aku juga yang memberi ruang dan kesempatan untuk mereka. Tapi aku gak habis pikir, kenapa aku bisa memasukkan ular yang terlihat sangat manis masuk ke rumahku sendiri. Dan sekarang wanita penggoda itu kabur. Aku rasa itu akal-akalannya saja agar semakin dikasihani Mas Angga. Atau jangan-jangan mereka memang merencanakan sesuatu. Lekas ku ambil semua barang bukti dalam kotak itu. Kembali ke dalam kamarku dan memasukkannya ke dalam berangkas besar. Berangkas itu sangat berat dan hanya aku yang akan paham kode bukanya. Ku coba mencari ide selanjutnya. Aku ingat punya teman SMA yang sekarang bekerja di salah satu provider jasa internet. Berharap ia mau membantu. Walau tak yakin bisa, tapi gak ada salahnya aku coba dulu. Dit, ini nomor baru gue, Karina. Gue mau minta tolong dong sama lo. Hai Rin, apa kabar lo? Oke, mau minta tolong apa? Adit cukup dekat denganku, jadi dengan mudah dia mengenaliku. Gue telepon aja kali ya, bisa? Oke. Akhirnya aku menjelaskan untuk minta tolong mengecek aktivitas 2 nomor seluler milik Mas Angga dan Inem. Gue tahu ini berbahaya, ini menyadap. Tapi gue tahu lo bisa bantu.
Adit mengerti masalah keluarga yang sedang aku hadapi cukup pelik. Dan aku tahu dia punya posisi bagus di sana. Jika dia punya simpati kepadaku, semoga dia mau. Dan syukur dia mengokekan. Oke Rin, aku coba bantu. Semoga bisa. Tunggu ya. Nanti aku kabari via email. Rajin cek email aja ya. Setelah 1 jam email Adit masuk. Dan deretan-deretan chat itu, aku harus banyak berterima kasih sama Adit. Karena bukti pesan-pesan ini juga bisa jadi barang bukti di sidang perceraian nanti. Jadi semua rekapan percakapan 2 nomor itu terkirim ke emailku. Bahkan percakapan dari awal-awal mereka dekat. Sangat menjijikkan. Aku tak mengira Mas Hangga yang selama ini kupandang elegan, begitu murahan gaya chatnya dengan Inem. Dan bersyukurnya lagi, Adit mau mengupdate percakapan via WA mereka yang sedang berlangsung setiap jam. Ku baca deretan pesan mereka hari ini. Sayang, aku lagi di kantor. Pulang kerja nanti kita ketemu, oke? Kak, aku gak mau. Aku mau pulang kampung aja. Aku mau menikah dengan Anton. Eits, enak aja nikah sama Anton. Kamu kan sudah jadi istriku. Kita pisah, Mas. Jangan gitu dong, sayang. Mas rindu kamu. Mas sayang sama kamu. Dan ingin menghabiskan waktu berdua sama kamu malam ini. Oke. Di mana? Di rumah istrimu lagi? Cuma untuk diajak ML? Wih, ya enggak dong sayang. Mas ada kejutan untukmu. Sudahlah mas, aku capek diginiin terus, digantung terus. Please, Inem sayang. Tega bikin mas mati karena rindu banget sama Inem. Mas, lihat perutku. Mau sampai kapan? Mas tadi bukannya menjelaskan ke istrimu ketika dia melihat kamu memelukku. Justru lagi-lagi kamu berakting seolah kita tak ada hubungan apa-apa. Aku sakit mas, kamu gituin. Kenapa sih kamu gak jujur aja? Kenapa? Toh cepat atau lambat mereka juga akan tahu. Mungkin sekarang juga istrimu sudah dikasih tahu oleh Siti sama Yana. Pasti. Aku pasti akan jujur setelah pertemuan kita hari ini. Oke sayang? Gak, please. Enggak. Sayang, gak rindu sama Mas ya? Rindu, tapi sakit. Mas janji setelah kita ketemu kali ini akan buat Inem bahagia. Bahagia apa? Mas yang bahagia, aku yang menderita. Padahal aku cuma butuh pengakuan sebagai istri barumu dan bisa tinggal serumah dengan anak istrimu. Tenang sayang. Mas mau tunjukin sesuatu yang Mas udah janjiin. Aku gak paham. Oke, please. Nanti dijelasinnya kalau sudah ketemu. Beneran itu buat aku seneng. Gak bohong. Sumpah, ini bener. Janji. Janji. Di mana? Di suatu tempat. Kamu pasti akan suka. Lihatnya nanti. Mas sudah siapkan kejutan ini dari sejak 3 bulan lalu. Jadi kamu harus datang. Caranya kamu tinggalkan rumah Karina sekarang. Hebat permainan kalian. Jangan kira bisa lari dariku.